Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rasyid Behaki. Jadi udah join membership Cinecrip belum? Kalau belum, cobain lah sekarang ya kan. Ya kali ini gue mau review series terbaru Korea, drakor, judulnya adalah A Killer Paradox. Ini series original Netflix yang baru banget tayang. Netflix kan biasanya ya ada sesuatu yang berbeda lah yang ditawarkan. Dan juga sebenarnya karena aktornya ini adalah Choi Woo-sik dan juga Son Suk-woo. Nih dua aktor yang emang terkenal dan juga jago dan bagus-bagus nih series dan filmnya. Choi Woo-sik tuh terakhir Our Beloved Summer drakornya. Kalau Son Suk-woo gue inget My Liberation Notes ya terakhir. Killer Paradox ini itu karya terbarunya Lee Chang-hee, sutradara yang sebelumnya mengadaptasi Strangers from Hell dari webcomic. Itu ada 10 episode. Nah, kalau Killer Paradox ini ada 8 episode dan juga sama diadaptasi dari webcomic juga nih. Jadi kira-kira kayak apa ya? Memenuhi ekspektasi pembaca komiknya kah atau seperti yang lainnya yang gak memuaskan? Jadi ceritanya ini ada Litang yang diperankan Choi Woo-sik. Dia seorang mahasiswa mediocre, mahasiswa biasa gitu ya, yang hidupnya gak jelas. Tiba-tiba satu momen dia bisa dibilang nggak sengaja membunuh seseorang yang ternyata orang itu quote unquote nih ya yang pantas dibunuh lah, karena dia juga punya kejahatan gitu. Jadi orang yang dibunuh ini punya kejahatan dan si Litang ini membunuh dia gitu. Terus si Litang ini dikejar-kejar sama detektif yang mencium aroma kayaknya ada pembunuhan dan ini belum ketahuan nih siapa. Nah, bagusnya menurut gue premisnya menarik ya. Jadi ada seseorang yang ternyata ketika dia membunuh seseorang ini tuh dia tuh punya semacam kemampuan atau indera khusus gitu yang bilang kalau ini tuh orang yang pantas dibunuh gitu ya, quote unquote. Dia merasa ini orang jahat yang harus dihukum gitu ya. Tapi ya dia main hukum sendiri dengan cara ngebunuh gitu si Litangnya. Jadi di situ menurut gue unsur menarik yang pertama sih. Skenarionya dijahit dengan baik gitu ya. Ada 8 episode yang semuanya tuh mungkin beragam. Ada yang pace-nya cepet, ada yang pace-nya lambat. Tapi semua itu di hook dengan baik di akhir menurut gue. Dan bahkan ini nggak ada kayak openingnya gitu. Biasanya kan ada opening ya. Ini tuh nggak ada. Jadi kayak kok tumben sih nggak ada opening. Biasanya Netflix tuh bagus-bagus ya. Yang gue suka banget tuh DP. Terus juga karakternya lucu gitu ya. Karakter orang cupu gitu si Litang. Ya orang yang nggak tahu apa-apa, bahkan nggak menyentuh kejahatan atau kekerasan sama sekali. Tapi nggak tiba-tiba sih, dia akhirnya mempelajari kalau dia, oh gue bisa seperti ini gitu ya. Gue sering dianggap cupu, gue dianggap orang yang suka ditindas gitu ya. Akhirnya dia bisa melawan orang yang punya kejahatan dan emang pantas gitu ya, quote unquote nih, untuk dihukum gitu, untuk dibunuh tanda kutip di sini gitu. Yang pasti tokoh utamanya nih si Nangam ini yang diperankan oleh Son Suk-woo tuh juga bagus banget sih menurut gue. Karakter dia yang apa ya, misterius, terus juga instingnya tuh tajam banget. Dia tahu nih ini nggak harusnya ada sesuatu yang lain gitu ya. Ya detektif pinter lah. Dan Son Suk-woo tuh cocok banget, orang yang jadi kalem, nggak banyak omong tapi actionnya tuh sekali dar bener gitu. Choi Woo-sik juga orang yang kayak kalem tapi bisa marah banget. Marahnya dia tuh apa ya, kelihatan cupunya juga gitu. Jadi bagus sih treatmentnya ini tuh khas banget, mirip banget sama Parasite. Gue yakin sih ada ini juga ya, influence gitu pasti dari Parasite, karena ketika scene pembunuhannya itu bukan dibikin yang kayak berdarah-darah kayak Old Boy gitu ya, film-filmnya si Park Chan-wook gitu, enggak, tapi dibikin kayak slow motion, dibikin indah gitu ya, diromantisasi lah gitu pembunuhan ini, tapi ya nggak berdarah-darah mukanya gitu ya, tapi cipratan darahnya. Terus kayak ketika dia memukul, ketika dia lari itu tuh dibikin slow motion. Menurut gue ya inget Parasite aja sih, dan itu bagus ya. Plotnya seru sih menurut gue. Tadi balik lagi ke penulisan skenario, karena dia nggak naruh di awal episode itu akhir dari episode sebelumnya. Jadi dia itu nantinya ada plot twistnya di akhir gitu, mungkin di tengah-tengah ada twistnya gini, nanti di akhir ada twist lagi gitu yang nge-solve episode sebelumnya atau kayak tengah-tengah si ceritanya gitu. Itu yang menurut gue jadinya menarik. Wah kok gini ini siapa, dan itu karakternya juga banyak di sini, nggak cuma karakter 2 orang doang, Litang sama si Son Suk-woo doang gitu. Si Nangam doang, ada karakter lainnya, yaitu sidekicknya nih, ada Robin namanya. Itu juga bagus banget ya, kayak Robin gitu, orang yang membantu si Batman kan. Tapi di sini Robinnya itu lebih kayak main belakang lah, orang yang back end engineer-nya yang ngatur gimana supaya
si Litang ini aman. Menurut gue kurangnya di sini setelah gue pikir-pikir dan ngobrol gitu sama Gea. Kebetulan Gea juga nonton, istri gue, dia bilang kayak aku bagus sih tapi karakter ceweknya kurang. Iya sih bener, karakter ceweknya tuh kurang menonjol dan nggak bisa apa-apa, bahkan jadi sering jadi korban gitu kan. Pertama tuh Son Yo Oke itu tuh bagus banget, itu tuh mengingatkan karakternya si Wong Kar-wai, Chungking Express, ya Allah, stasiun keretanya itu Chungking Express itu. Jadi si Son Yo Oke itu karakter yang sayang banget, padahal kelihatannya oke tapi ternyata ya nggak bisa apa-apa gitu. Awalnya doang keren tapi ya udah. Si Yeon Seo gitu, dia bunuh diri ya. Si Yeon Seo itu bukan nggak diliatin, dia bunuh diri karena dia diperkosa. Abis itu ya udah, dia nggak punya perlawanan juga. Si Gyeong A juga yang dia dibunuh tanpa perlawanan juga. Terakhir Hyung Jisoo yang dia pacarnya mungkin udah dibunuh terus dia juga dibunuh gitu. Dia nggak ada perlawanan dan maaf doang gitu. Ada karakter cewek yang jadi salah satu atasan polisi tapi ya udah gitu aja gitu. Jadi kayak karakter cewek di sini tuh kurang menonjol dan kurang punya power, punya kuasa untuk bisa punya peran di dalam filmnya dan juga ceritanya gitu. Ada villain di tengah-tengah episode 5 episode gitu. Jadi pertengahan dari total episode itu baru muncul gitu yang dia beneran real villain, padahal di awal tuh nggak dimunculin, cuma disebutin lah sama si Robin tapi udah gitu aja. Sayang banget sih nggak lewat atau gimana ya mungkin ditunjukinnya, tapi kayak karakternya jadinya tiba-tiba hadir gitu. Dan karakter-karakter lainnya tuh banyak yang tiba-tiba hadir. Karakter-karakter pembunuhnya ya itu tiba-tiba hadir udah gitu kan. Oh iya, satu lagi mungkin perspektif ya. Perspektif di sini tuh bagus-bagus banget. Perspektifnya tuh dari perspektif korban, dari perspektif tersangkanya, dari korban di sini Gyeong A gitu di episode 5, terus episode 8 ada perspektifnya si tersangkanya gitu, si real villainnya Song Chon itu juga diliatin. Dan itu menurut gue jadi ada salah satu tawaran gitu, dari awalnya dari si Litang, terus juga nanti ada pindah-pindah perspektif yang tetap dalam satu alur gitu. Itu sih yang salah satu yang bagus juga. Adegan pembunuhannya tuh seru gitu karena itu dibikin treatment yang beda dengan nggak mengerikan gitu jadinya. Jadi kita bisa nonton dan menikmati karena cuma sekilas dengan dia lari dan segala macam, karena di slow motion udah habis itu lanjut ke next scene gitu. Itu yang menurut gue bagus sih. Rohbin ketika menjebak si Nangam detektifnya masuk ke kamarnya, itu menurut gue bagus banget sih. Itu kayak wih gila, gokil, keren juga nih. Emang ternyata dia Rohbin itu orang yang sepintar itu, orang yang merencanakan. Dia bilang kan dia bisa merencanakan A sampai Z bahkan. Jadi ya perencanaan dia itu bagus. Yang paling menyentuh adegan sentimental nih, Korea emang jagonya deh. Episode 8 ya, ketika ibunya si Litang itu mau masuk ke rumah, dia melihat di depan rumahnya itu penuh salju tapi jalanannya itu bersih gitu, tidak dipenuhi salju. Nah itu seolah-olah si Litang yang membersihkan jalanan itu untuk ibunya. Udah paling kalau adegan itu aja. Nah kalau skornya menurut gue 8 sih, 8 dari 10, bagus. Tapi ya itu kekurangan sih, nggak ada karakter cewek yang oke. Terus juga karakter cowok dan pembunuhnya juga segitu aja. Tapi di luar itu banyak banget hal-hal yang menarik, premisnya menarik, dan juga treatment yang eksploratif sih dari sutradaranya ketika adegan pembunuhan. Jadi segitu aja dari gue. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, dan juga join membership, follow Instagram, Twitter, TikTok, apalagi ya banyak lah. Pokoknya sampai jumpa. Terima kasih.